Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini kita akan berbincang santai bersama Pak Dr. Wahyudi. Beliau adalah dosen visi UMM sekaligus Wakil Direktur 2 Pasca UMM. Kita akan bicara seputar RUU HIP dalam perspektif sosiologi. Langsung saja saya sapa Pak Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, gimana kabarnya Pak Wahyudi? Baik ya? Baik, alhamdulillah diberi kesehatan oleh Tuhan, tidak terkena corona hingga saat ini. Semoga selamanya. Ya, nih kita di tengah pandemi kita tetap beraktivitas seperti biasa. Pak Wahyudi, ini kan publik dikejutkan dengan adanya RUU HIP yang diajukan oleh DPR ya, dan mengalami reaksi publik. Nah, apa sebetulnya urgensinya RUU HIP ini, Pak Wahyudi? Ya, kalau menurut saya ingin mencoba melihat dari perspektif sosiologi ya, tidak dari hukum tata negara tentu. Menurut saya RUU HIP ini tidak ada urgensi jika menurut saya dikaitkan dengan satu upaya dari satu upaya dari pemerintah untuk menjadikan haluan ideologi Pancasila itu menjadi undang-undang. Menurut saya kehilangan urgensi. Tetapi jika persoalan ideologi Pancasila ini sengaja diwacanakan menjadi diskursus nasional, ini menurut saya sangat urgen. Karena dengan mencuatnya rancangan undang-undang HIP ini, kemudian seluruh anak bangsa ini berbicara tentang ideologi Pancasila, berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang sejarah Pancasila yang memiliki paling tidak 6 tonggak sejarah di Indonesia. Ya, demikian. Ya. Jadi sebetulnya dari sisi aspek sosiologis, sebetulnya RUU ini menarik ketika memori masyarakat kemudian mengingat kembali Pancasila, begitu ya sebetulnya ya? Iya, saya kira ya. Karena ada tengare bahwa pasca reformasi Pancasila tidak menjadi masalah yang seksi atau persoalan yang seksi, walaupun ada BPIP itu ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, itu nampaknya tidak mengundang ketertarikan anak bangsa ini untuk berbicara di seputar Pancasila. Tetapi dengan adanya RUU HIP yang sekarang ini ada usaha-usaha untuk menghentikannya dari berbagai pihak, maka menjadi masalah yang sangat serius bagi perjalanan bangsa ke depan ini. Ya, memang selama ini kan Pancasila pasca reformasi kan dianggap hanya ditaruh di pojok sejarah begitu ya? Iya, dan itu sayang sekali karena itu dasar negara kita. Ya, yang kedua Pak Wahyudi, sebetulnya kan yang paling penting sebetulnya kan tidak perlu Pancasila itu disederhanakan menjadi sebuah produk hukum kan gitu. Iya. Problem Pancasila itu kan problem aktualisasi. Ya. Iya. Kalau menurut saya biarkan aja Pancasila ini selesai dengan rumusannya sebagaimana tertera di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya telah pernah ada masa jedanya ya. Kita pernah ada Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 49. Kita juga pernah ada dekret presiden pernah punya UU DS 15 Agustus 1950. Kita pernah jeda juga 5 Juli 59 dekret presiden itu. Nah, tetapi kita masih sepakat untuk mengatakan konsensus nasional saya kira adalah yang kita maksud Pancasila, rumusan Pancasila adalah sebagaimana termaktub, sebagaimana tertulis, sebagaimana tertera di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya kita nggak usah lah mengungkit-ungkit kembali, mengundang perdebatan atau konflik antar anak bangsa dalam perumusan Pancasila ini. Kalau masalah penafsiran silahkan menurut saya. Kitab agama pun itu bisa mengalami penafsiran yang berubah dari waktu ke waktu. Karena perubahan penafsiran itu adalah suatu keniscayaan terhadap suatu teks gitu. Ya.
Artinya Pancasila harus dimaknai sebagai rumusan yang karya bersama, kan begitu ya? Karya bersama Iya, anak bangsa, kan begitu? iya, Tidak, kayak sama anak bangsa yang saya kira kita harus jadikan sebagai pedoman. Jadi kalau menurut saya cukuplah rakyat sudah menerima BPIP misalkan. Silahkan BPIP bekerja sebagaimana visi misi yang dia buat agar Pancasila itu tidak hanya menjadi apa semacam apa angan-angan saja gitu, tetapi Pancasila itu membumi, go to the earth itu, membumi di dalam praktek kehidupan kita, masuk menginternal di dalam sikap, tindakan dan perilaku kita sebagai anak bangsa yang berpancasila. Karena Pancasila ini luar biasa menurut saya ya. ya. Tanpa Pancasila Indonesia saya kira tidak ada. Terakhir kita mendapat informasi saya kira dari media ada sekelompok agamawan di Papua yang menyebut sebagai anak asli negeri Papua meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberi kesempatan pada mereka melakukan referendum. Di sini saya kira urgensi Pancasila itu dibutuhkan hadir dalam upaya melakukan resolusi kalau kita sebut konflik lah antara pemerintah Indonesia dengan beberapa kelompok yang ingin berpisah apa namanya di Papua sana. Jadi Pancasila dalam sejarahnya saya kira telah menjadi perekat pemersatu dan telah menjadi spirit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, ini kan yang menarik kan RUU ini kan ditolak oleh dua ormas besar. Pertama Ya, ormas NU dan kedua ormas Muhammadiyah. ya. Gimana ini menurut Prof? Ya, saya kira bagus. Apa namanya NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar dan tokoh-tokohnya punya jasa di dalam proses perumusan apa namanya Pancasila. Misalkan dari NU Wahid Hasim, Kiai Haji Wahid Hasim, dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadi Kusumo gitu ya. Dan sekarang saya kira orang NU, jamaah NU, umat Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, dan saya kira seluruh umat Islam dan saya kira bangsa Indonesia harus menjaga komitmen itu untuk tidak lagi meragukan rumusan Pancasila sebagai rumusan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ini adalah rumusan yang saya kira menjadi pusaka gitu. Salah satu pusaka Indonesia untuk tetap bersatu di bawah NKRI ya menurut saya Pancasila. Jadi NU dan Muhammadiyah telah mengambil peran yang sangat penting, sangat strategis. Tentu kemudian saya lihat juga diikuti oleh golongan umat non-Muslim lainnya. Saya lihat itu dalam deklarasi. Ini artinya sebetulnya rakyat kita, bangsa kita ini ingin Indonesia tetap bersatu. Biarlah sejarah ini harus kita lihat secara objektif. Jadi masyarakat kita dari partai apapun harusnya melihat kronologi sejarah perumusan Pancasila. Ya, mulai 1 Juni, 22 Juni Piagam Jakarta, 18 Agustus. Tadi saya sebut misalkan apa namanya 27 Desember 49, 15 Agustus 50, 5 Juli 59. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh, tidak boleh dicerai-berai. Semua saya kira apa namanya mengakui jasa-jasa mereka semua, khususnya kepada Pak Soekarno. Tidak ada saya kira keinginan siapapun orang di Indonesia untuk melakukan desoekarnoisasi. Sekali lagi tidak ada. Kita cinta, saya pun pengagum, saya bangga banget dengan Pak Karno. Kita menghormati Pak Karno, tetapi rumusan Pancasila adalah kontribusi dari berbagai kalangan anak bangsa. Bahkan kalau kita lihat anggota dari BPUPKI yang jumlahnya 67 orang itu, 60 orang dari orang Indonesia atau anak bangsa, yang 7 orang dari Jepang. Jadi sebetulnya ini satu proses tesa, antitesa, dan sintesa yang sudah menjadi rumusan Pancasila. Yang menurut saya mari kita kekeh untuk mempertahankan rumusan yang sudah ada ini. Ya, memang perdebatan di BPKI kan sebenarnya cukup panjang tentang itu. Ya. Dan saya kira perdebatannya ya aspek filosofis dan apa tujuan bernegara. Nah, kita kembali kepada RUU tadi. Apa sebetulnya titik krusial yang kemudian menimbulkan apa perdebatan, reaksi publik terutama dari ormas NU dan Muhammadiyah menolak itu sebetulnya di mana, Pak Prof. Wahyudi? Iya, karena di dalam salah
salah satu pasal di sana dia memang memakai dasar pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Kita tahu sidang BPUPKI dimulai tanggal 29 Juni ya, kemudian 30 Juni, kemudian 1 Juni gitu ya. Nah, memang Pak Karno di dalam pidatonya, tentu ini adalah Pak Karno sebagai pribadi, dia mengintrodusir, memperkenalkan gagasannya gitu, bahwa Pancasila yang memang konsep atau istilah atau diksi Pancasila ini lahir dari Pak Karno memang. Yang lain menyebut lima sila begitu. Tapi Pak Karno memang menyebut Pancasila. Jadi kalau memang yang dimaksud lahirnya Pancasila adalah lahirnya konsep Pancasila memang dari Pak Karno. Tetapi kalau yang dilihat Pancasila sebagaimana rumusan sekarang itu sebetulnya lahirnya 18 Agustus sebetulnya. Nah, inilah perdebatan ini tidak penting lagi. Nah, kembali pada pertanyaan tadi dari Pak Udin tadi adalah bahwa mana krusialnya? Karena Pancasila diperas menjadi Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila. Ini tentu multi tafsir. Tafsirnya kemudian berkembang kemana-mana. Apalagi sekali lagi di dalam RUU HIP konon itu mereka tidak mau menempatkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 sebagai salah satu konsiderannya yang melarang ajaran Marxisme Leninisme gitu ya. Nah, ini sejarah yang harus menjadi tonggak pembuatan keputusan menurut saya. Karena setiap negara itu berhak membuat satu keputusan nasional melarang ajaran tertentu. Termasuk Indonesia berhak dong menurut saya melarang ajaran komunisme berkembang kembali. Bagaimana misalkan di negara-negara lain melarang juga misalkan ajaran fasisme, ajaran-ajaran misalkan Leninisme, misalkan ajaran misalkan Hitler misalkan dan sebagainya itu kan boleh gitu. Kita juga boleh. Saya kira kita punya hak. Jadi kita tidak boleh, saya kira latah untuk membuat konsep atau mendefinisikan kebebasan itu tanpa batas. Kebebasan berbangsa dan bernegara ini punya batas. Saya kira bangsa Indonesia harus mempertimbangkan geopolitik Indonesia yang berpulau-pulau. Kemudian kita mempertimbangkan basis atau dasar dari budaya masyarakat kita yang memang heterogen. Dan kita sekarang sudah dapat menerima multikulturalisme. Ini satu perkembangan yang luar biasa dari masyarakat yang pluralis, heterogen, dan sekarang fase berikutnya kita sudah bisa menerima dengan sangat baik multikulturalisme. Tetapi saya kira jangan sampai multikulturalisme ini melampaui batas. Kita tidak harus sama menjadi negara lain, menjadi seperti negara lain. Be our nation menurut saya. Kita harus menjadi negara dan bangsa sendiri yaitu Indonesia. Dan kalau boleh meminjam istilah Pramudia Anantatur, kita ini adalah Nusantara, adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau gitu. Nah, NKRI terdiri dari pulau-pulau, tentu sikap kita di dalam membuat keputusan-keputusan nasional tidak harus sama dengan negara-negara lain yang memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia. Ya. Bung Karno menyebut sebagai Indonesia sebagai negara lautan yang ditaburi pulau-pulau, begitu Bung Karno. Kita pernah diskusi lagi. Nah, itu poin pertama Pak. Jadi perdebatan itu sebenarnya menarik ketika di situ disimplikasi seolah-olah menjadi Trisila dan Ekasila itu sebetulnya, sehingga dianggap ditafsirkan orang itu bukan menjadi Pancasila tidak lagi menjadi pemikiran bersama, karya bersama. Oke, poin krusial kedua Pak Edi. Di situ ada pasal yang menempatkan agama itu setara dengan kebudayaan. Nah, itu. Itu apa? Sebenarnya dari sisi aspek sosiologis seperti apa itu? Ketuhanan yang berkebudayaan itu memang statement yang dilontarkan oleh Pak Karno dalam pidatonya tadi saya sebut 1 Juni 1945. Mungkin Pak Karno sendiri tidak bermaksud untuk melakukan bahwa agama yang dilaksanakan di Indonesia itu bukan agama sebagaimana budaya kita ya. Tetapi maksud dia di dalam pidatonya, kalau kita jadi Islam janganlah menjadi Arab.
kalau kita misalkan jadi Kristen jangan menjadi orang misalkan Ya, Amerika misalnya, misalkan ya. Betul, ya. orang orang misalkan Ya itu, Italia misalkan ya, ya betul, betul. sekarang gitu. Kalau ingin menjadi Hindu jangan menjadi Hindu India gitu ya, Ya, tapi betul, Hindu betul, betul. Indonesia itu maksud Pak Karno. Ya, itu Nah, maksudnya itu sebetulnya, ya, betul. maksudnya tetapi rakyat menafsirkan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah kebudayaan yang dekonstruksi atau dikontrol, difilter dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bukan itu sebetulnya Ya, ya, sebetulnya, ya, maksudnya. ya. Nah, Ya. tetapi saya sebetulnya juga sedikit setuju untuk mengatakan begini bahwa suatu agama itu akan landing dengan baik apabila dia itu bisa masuk ke dalam budaya yang Ya, ada, ya, ya ke itu, dalam ya, sistem betul. nilai, ke dalam Ya, sistem norma, ke dalam sistem pengetahuan ya, yang ada di dalam budaya setempat. Saya setuju untuk ya, mengatakan ya, itu. ya, ya, Jadi misalkan produk tahlilan itu kan ya, sebetulnya produk budaya. bagaimana spirit Ya, agama masuk ke dalam sistem nilai budaya nilai, yang ada. Ya, ya. Ya, sehingga dalam konteks itu sebetulnya apa yang disampaikan Bung Karno pidato 1 Juni itu sebenarnya relevan gitu, bahwa kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang, itu kan begitu. Ya, kan iya, begitu. betul, betul. Nah, Ya, saya pernah menulis tuh ya, negativisme sosial. Jadi ini penyakit kita. Jadi kita itu lebih cenderung bersikap negatif terhadap seluruh atribut sosial budaya orang lain yang ya, berbeda dengan kita. Yang ini yang ya, harus kita hilangkan. ya. Eh, ya apa namanya? Sutradaranya itu kan Tuhan ya. Tuhan, ya. Tuhan menciptakan di dunia ini dengan orang-orang yang banyak dengan agama yang berbeda-beda. Jadi saya ingin mengatakan kita harus berdamai terhadap realita yang ada. Dan damai itu dimulai dari diri kita. Jadi realitanya apa? Realitanya bangsa di dunia ini, bangsa Indonesia ini, penduduknya memiliki berbagai agama dan bahkan kepercayaan. Teman-teman penghayat kepercayaan bahkan sering mengatakan agama asli Indonesia itu adalah kepercayaan gitu. Sementara mohon maaf, Ya, sementara agama-agama lain itu adalah agama impor katanya begitu. Jadi mereka ingin disebut aliran kepercayaan itu malah agama asli agama, begitu. agama mereka. Ya, Agama asli. ya, ya, betul. Ya, jadi memang menarik kalau kita berdebat berdebat tentang itu memang menarik ya. Jadi sehingga saya akhirnya berpikir bahwa apa yang disampaikan Bung Karno 1 Juni itu sebenarnya relevan ketika kita melihat realitas sekarang ini, orang mudah mengkafirkan orang, begitu kan? Iya. Ada Iya. tradisi sejarah misalnya atau apalah begitu ya yang apa? Iya. Kita ini kalau secara sosial kan harus memahami bahwa Tuhan itu memang satu. Ya, Tetapi jalan menuju Tuhan itu jalan. silahkan sesuai dengan keyakinan. Ini Nah, realitas sosiologi loh. ya, Kita betul. nggak bisa memperkosa dan memaksa seluruh orang untuk Ya, mengikuti kebenaran sebagaimana yang kita yakini. ya, Karena ya. itu sesuai dengan pelajaran hidup dia, pengalaman Nah, sejarah hidup dia, macam-macam lah yang kalau di dalam pengertian sosiologi ya keyakinan orang dipengaruhi oleh pengetahuan yang masuk, filosofi atau filsafat yang dia ikuti, pengetahuan-pengetahuan yang dia pelajari, ilmu agama juga yang masuk ke dalam dirinya, serta sejarah pengalaman hidup itu yang menentukan orang kemudian memilih satu keyakinan di dalam hidup ini. ya, Kita nggak boleh menaifkan realita tadi bahwa ya banyak orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sampai mati ya nggak mungkin dong orang ya, ya, sedunia ini satu agama. Jadi ya, kita nggak boleh memaksakan kehendak keyakinan kita untuk diikuti orang lain. ya, Jadi saya sering mengatakan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana yang diajarkan agamamu itu, keyakinanmu. Maka orang akan melihat, oh ternyata keyakinan yang dipilih itu telah menghantarkan dia dalam perjalanan-perjalanan kehidupan yang baik gitu. Sebaliknya apabila kita memeluk suatu agama, kita teriak-teriak bahwa agama kita paling baik, tapi perbuatan, ya, sikap dan tindakan kita itu jelek, maka orang tidak suka terhadap agama yang kita yakini itu. ya, Jadi harus dakwah bil hikmah kalau ya, menurut saya. ya, ya. Jadi agama itu bukan hanya diyakini tapi dijalankan kan begitu. Oh Nah, Pak iya, Indi, ya, poin berikutnya yang menarik ini adalah RUU ketika ada perdebatan publik kemudian dicabut, tapi dalam perkembangannya DPR mengajukan atau mengganti dengan RUU baru, RUU BPIP. Nah, tadi Anda menyinggung itu.
Gimana itu? Kalau RUU BPIP saya kira tidak ada masalah ya, saya kira itu adalah undang-undang yang akan dibuat untuk menjalankan ideologi Pancasila, walau rakyat masih khawatir jangan-jangan BPIP itu nanti menjadi inkarnasi ya dari dulu ya P4 masa Orde Baru. Kita tidak ingin Pancasila itu menjadi alat untuk mempertahankan status quo atau kekuasaan pemerintah. Kita ingin Pancasila itu menjadi nilai, menjadi norma, menjadi gay spirit, menjadi spirit di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membawa Indonesia lebih menjadi Nusantara, menjadi Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang memiliki adab ketimuran, budaya yang adiluhung dan sebagainya. Jadi saya mungkin ingin mengatakan bahwa seharusnya biarkan saja publik itu membuat tafsir terhadap sila-sila yang ada sejauh itu masih berpedoman pada sila tersebut. Saya mengatakan begini, di dalam menafsirkan sesuatu itu, ibaratnya kita mendekonstruksi sesuatu itu, saya menganalogikan seperti kita mengikat sapi dengan tamparnya. Jadi sapi itu diikat dengan tampar, dia bisa bergerak sepanjang tamparnya, tetapi dia masih terikat pada tampar itu. Nah, penafsiran orang terhadap sila Pancasila seharusnya begitu. Jadi tafsir terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu tetap terikat pada upaya menafsirkan ketuhanan, ketauhidan yang Maha Esa. Tetapi panjang tafsir, luas tafsir orang tergantung dari nalar, dari ikatan tadi, dari tamparnya dia itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan dan sebagainya itu. Nah, saya kok agak tidak setuju mengulang kembali apa yang sudah pernah tidak benar dilakukan oleh Orde Baru ketika membuat rumusan Pancasila itu ke dalam butir-butir Pancasila. Jadi sehingga ini menjadi kekuatan bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan dia seolah-olah menjadi penafsir yang paling benar. Kalau saya inginnya biarkan publik menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan sebagainya itu sesuai dengan tafsirnya, tapi tidak boleh lepas dari patokannya, dari ikatannya itu. Kalau saya inginnya seperti itu. Ya, sehingga sebetulnya ketika RUU HIP ditarik kemudian dimasukkan RUU BPIP, sebetulnya lagi-lagi urgensinya juga tidak ada, ya, karena dikhawatirkan tadi ya akan muncul apa? Iya, jadi ada dugaan ya, teman-teman itu ingin mengharumkan nama Pak Soekarno. Tetapi kalau saya boleh usul gitu di dalam forum jenengan ini ya, ya sejarah harus diangkat secara objektif menurut saya tentang rumusan. Pak Karno Pak Karno telah berpidato tentang Pancasila, tentang Trisila, tentang Ekasila, nggak apa-apa dimasukkan saja. Tetapi juga pidato Supomo perlu dimasukkan. Pidato misalkan Muhammad Yamin perlu dimasukkan, tentang misalkan sepak terjang ketuanya Pak Dr. Rajiman itu kayak apa, dimasukkan semua, dimasukkan Pula Piagam Jakarta, dimasukkan semua sejarah ini baru menurut saya objektif, sehingga orang bisa paham, oh sesungguhnya Pak Karno itu memang brilian. Di tengah-tengah pidato yang lain yang memang sama-sama bagus, ternyata rumusan Pancasila atau kata Pancasilanya Pak Karno lah yang dipakai, tetapi rumusannya kan hasil dari PPKI itu, atau tim 8 yang berkembang menjadi tim 9 itu. Gitu. Perasan dari BPUPKI kan membentuk Panitia 8, kemudian Panitia 9. Melahirkanlah rumusan Pancasila sebagaimana dituangkan di dalam preambul UUD 45 itu. Jadi ini menurut saya kita hargai semua. Saya sering mengatakan misalkan di kampus saya mengatakan, teman-teman ketika saya masih dekan dulu, kalau melihat tembok-tembok ini, melihat pilar-pilar kampus ini, lihatlah di sana ada jasa-jasa founding fathers, saya bilang itu. Saya tekankan ada S-nya di sini. Fathers, there are some fathers, ada beberapa bapak-bapak kita
tidak hanya satu, saya bilang itu. Sama halnya saya kira di dalam melihat proses lahirnya rumusan Pancasila, ini kontribusi semua orang harus tetap kita lestarikan dalam sejarah bangsa ini. Kita harus hargai semua dari semua yang telah diberikan itu. Bukan hanya satu orang. Kalau mau jujur, Pak Karno memang konsep Pancasila, diksi Pancasila dari Pak Karno. Tetapi rumusan Pancasila yang kita pedomani sekarang itu justru dari berbagai pihak. Tanggal 18 Agustus itu, menurut saya itu. Jadi semoga nanti RUU BPIP itu mengakomodir itu. Jadi dimasukkan perjalanan rumusan sejarah Pancasila itu di dalam RUU BPIP, tidak hanya pidatonya Pak Karno saja. Harapan saya begitu. Baik, terakhir Pak Edi, ada yang mengatakan problem Pancasila itu bukan pada nilai-nilai 5 itu, tapi problemnya pada aktualisasi. Betul, sangat betul itu. Ya, saya meminjam pemikiran Nietzsche, filosof dan sosiolog dari Jerman. Dia menulis karya tentang the death of God. Dia punya konsep yang dia temukan namanya nihilisme. Satu fase atau satu momen kehidupan sosial pada waktu itu, di mana manusia itu sudah tidak lagi percaya dan mengamalkan secara baik ajaran agamanya. Nietzsche membagi dua bentuk nihilisme, yaitu nihilisme pasif dan nihilisme aktif. Nihilisme pasif itu apabila orang masih percaya pada agamanya, tetapi dia tidak mengamalkan. Nihilisme aktif apabila dia tidak percaya agama, apalagi mengamalkan. Nah, saya tidak ingin dalam kaitan dengan Pancasila ini kita mengalami apa yang disebut oleh Nietzsche itu the death of Pancasila. Saya tidak ingin bangsa Indonesia mengalami nihilisme aktif dalam implementasi Pancasila. Dan kalau bisa juga jangan kita mengalami nihilisme pasif dalam mengamalkan Pancasila. Jadi Pancasila ini harus kita bumikan di dalam sikap kita, di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita. Jadi Pancasila bukan hanya di dalam pengetahuan, di dalam konsep kita saja. Nanti kalau hanya ada dalam pengetahuan, ini ibaratnya filsafat. Dia tidak membumi di dalam praktek kehidupan. Pancasila harus kita praksiskan, kalau pinjam istilah Karl Marx, di dalam praktek kehidupan. Jadi praksis itu artinya Pancasila harus menjadi pedoman untuk menjadi bagian bangsa Indonesia menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Itu menurut saya. Ya, saya kira itu Pak Wahyudi menarik perbincangan kita ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan bukunya Yudi Latif itu judulnya Negara Paripurna. Memang dia mengatakan intinya di situ adalah problemnya adalah aktualisasi. Kalau kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu kita menjadi negara paripurna. Saya kira itu Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Bincang santai kita mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat siang. Sampai jumpa pada bincang santai berikutnya. Bye-bye.